Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvina Sandra dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ceramah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'mati imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil an'ami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan doa keselamatan terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat Nabi semuanya. Saudara-saudari yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sangat begitu penting dan yang sedang marak-maraknya dibahas oleh semua kalangan. Yang lain dan tak bukan, yaitu pemilihan calon pemimpin negara. Beberapa bulan belakangan, negara kita ini tengah menjalankan beberapa proses sebelum pemilihan umum berlangsung, yang dimana sudah banyak dilakukan kampanye-kampanye, pemasangan spanduk, dan juga telah dilaksanakannya beberapa kali debat yang dilaksanakan oleh Capres dan Cawapres. Tentunya pada saat itu kita dapat menilai dan menentukan siapakah pemimpin yang tepat untuk negeri ini. Dilihat pula dari visi misi, tujuan, serta program kerja yang beliau sampaikan. Tentunya untuk itu kita sebagai rakyat yang akan memilih harus menilai secara selektif sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memilih calon pemimpin yang harus memenuhi kriteria, yaitu yang pertama, pilih pemimpin yang sidik, yang artinya pemimpin yang jujur dan dapat dipercaya. Penting untuk kita dalam memilih pemimpin yang jujur, karena jika tidak jujur, maka akan ada miskomunikasi dan kesenjangan antara rakyat dan pemerintah. Dan akan banyak masalah yang akan muncul jika pemimpin itu sendiri tidak jujur. Selanjutnya, yang kedua, pemimpin yang amanah, yaitu pemimpin yang dapat dipercaya dan bisa bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Di sini kita dapat melihat dari riwayat kerja sebelumnya, apakah janji-janji yang disampaikan berlangsung atau hanya sebuah omongan belaka. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Ketiga, pemimpin yang fatanah, pemimpin yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus jeli dalam mempertimbangkan sebuah keputusan. Selanjutnya, pemimpin yang adil dan peduli terhadap rakyatnya, serta mampu memberikan solusi yang baik dalam menyelesaikan suatu masalah. Ini sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, karena kecurangan banyak terjadi saat ini, serta hukuman yang tumpul ke atas. Seperti halnya berita yang viral sebelumnya. Seorang nenek yang terpaksa mencuri beberapa batang kayu dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun. Sedangkan para koruptor yang memakan jutaan uang rakyat hanya dihukum dan dikenakan penjara selama 2 tahun. Apakah itu adil? Tentu tidak.
Nah, selanjutnya pada pembahasan kali ini juga terdapat beberapa hal yang menarik yang ingin saya bahas. Yang pertama, dikeluarkannya fatwa bahwa wajib pilih Anies Muhaimin oleh para ulama di Indonesia. Seperti artikel yang berikut ini. Dan lebih jelasnya, mari kita saksikan beberapa kumpulan video berikut. Saya meragukan PNU-nya kalau tidak pilih Amin. Saya meragukan PNU-nya kalau tidak pilih Amin. Orang yang tidak mau ini sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abbas sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah ma la ta'lam. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk presiden, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Nah, dari video tadi, begini pendapat Ustadz Adi Hidayat. Celaka nih kalangan pemuka agama di kalangan ahli kitab itu dulu ya. Siapa mereka itu? Orang-orang yang menjual fatwanya, menjual ayat-ayat Tuhan demi kepentingan duniawi semata. Jadi dulu didapatkan ada yang menyalin ya tulisan-tulisan dan diklaim sebagai firman Tuhan hanya untuk kepentingan dirinya. Apakah nafsunya, apakah ingin punya pengikut, apakah popularitas, atau ingin punya penambahan materi, ya, ingin mengangkat strata sosialnya. Nah, pada masa itu diturunkan ayat untuk mengingatkan fenomena yang muncul. Jadi ada fenomena di masa lalu. Pemuka-pemuka agama perilakunya dua yang disindir oleh Al-Quran itu. Satu, tidak konsisten dengan ajarannya, mengajarkan hal-hal yang baik tapi pribadinya tidak melakukan itu. Yang kedua, menukar ya ajaran-ajaran agamanya, menukar ajaran-ajaran tinggi yang luhur dari sisi akhiratnya untuk kepentingan duniawi. Apakah tadi saya sampaikan bisa mengeluarkan fatwa yang tidak sesuai, bawa-bawa ayat, ya, bawa-bawa misalnya firman, atau menuliskan itu sendiri padahal bukan ayat, bukan firman, bukan tuntunan Nabi, dan diklaim itu untuk mendapatkan keuntungan duniawi, apakah popularitas atau jamaah, atau juga keuntungan-keuntungan materi untuk mendapatkan dunia saja. Nah, hal menarik berikutnya yaitu maraknya money politik serta serangan fajar. Bagaimana hukum menerima uang politik serangan fajar? Islam melarang keras praktik politik uang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 118 Allah berfirman, "Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu mendapat makanan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui." Lebih rinci lagi, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa uang suap mendapatkan laknat. Dari Sauban dia berkata, Rasulullah SAW melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Lebih jelasnya, berikut ini penjelasan oleh para ustadz. Kalimat yang tepat berdasarkan hadis itu, jangan ambil uangnya dan tidak perlu pilih orangnya. La'anallahu rashi wal murtashi. Dan riwayat lain, la'an rashi wal murtashi. Kalimat pertama, hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. La'anallahu rashi wal murtashi. Konfirmasi dari sahabat Abu Hurairah, la'anallahu rashi wal murtashi fil hukmi. Jelas, Allah melaknat pelaku sogok dan yang disogok. Lalu muncul hadis lain dikonfirmasi. Ya, takunu kama yuwalla alaikum. Anda itu akan mendapatkan sosok pemimpin sesuai karakter Anda. Kalau Andanya mudah menerima uang-uang seperti itu, besok pun dia akan cari uang lagi untuk menutupi apa yang dia berikan pada Anda. Jadi kalau Anda mencela, mengutuk dan sebagainya, itu adalah hasil yang didapatkan dari perbuatan yang rendah seperti itu. Maka perbaiki diri sendiri. Kalau sudah baik, mau nyogok pun dia akan malu. Berikan si itu tuh. Ulah teman, isin dosa nang kayak gimana kuat teman. Malu sendiri. Coba sogok dia, janganlah dia mahali masjid, takut dosa nanti. Dosa. Belum disogok sudah dapat hidayah. Perbaiki diri sendiri. Ini Rajab, ini waktunya untuk semuanya. Minimal kalau masih punya iman. Itu aja, minimal kalau masih punya iman. Karena di situ iman kita dipertaruhkan. Tinggal dipilih aja. Kembali damai. Kalau ada orang bilang ambil duitnya jangan coblos orangnya, itu salah. Antum jangan pernah ambil duit itu, karena itu duit haram, itu duit sogokan, itu najis, itu sampah ya. Jangan pernah tertarik sama gitu-gitu. Justru kalau besok-besok antum lihat ada yang ngasih duit serangan fajar segala macam, pastikan jangan pilih dia. Ini udah proses yang salah. Paham ya? Siapapun yang ngasih begitu-begitu tuh, buat milih kasih duit, kasih ini semua, udah ini fix yang saya nggak bakal pilih, saya nggak bakal pilih. Kalau bisa se-Indonesia begitu, niatnya apa? Didik para politikus kita supaya jadi orang benar. Kita umat yang didik dia.
Kalau mereka semuanya sadar, kita ngerasain manfaatnya. Jangan ambil uangnya dan jangan pilih orangnya. Tapi, jika kita terlanjur menerima dan terlanjur menghabiskan uangnya, bagaimana? Berikut penjelasan Ustadz. Ada yang bertanya, aduh ya terlanjur saya terima. Kemudian setelah itu, sudah habis lagi. Gimana tobat saya? Oh gampang, tobatnya jangan pilih dia. Ingat, tobatnya jangan pilih dia. Karena dia akan merusak Anda. Makanya sudah, jangan urusan sama bayaran-bayaran begitu. Karena tradisi ini busuk merusak umat, merusak bangsa ini. Nah, maka dari itu jelas bahwa serangan fajar adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan baik untuk yang memberikan ataupun yang menerima. Oleh karena itu, mari wujudkan pemilu yang jujur, bersih, dan adil tanpa menerima serangan fajar dan tanpa menjatuhkan orang lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang ataupun salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.